Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aziz Nanda Firmansyah dengan NIM 25071212072 dari kelas PAPA. Nah, kali ini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah aplikasi komputer perkantoran yang dimana nanti kita akan mengerjakan mengenai soal di aplikasi Excel yang dimana nanti kita akan menggunakan beberapa fungsi. Fungsi yang pertama nanti kita akan menggunakan fungsi if, lalu selanjutnya nanti ada fungsi VLOOKUP dan juga fungsi HLOOKUP. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita akan membacakan instruksi terlebih dahulu tentang kira-kira nanti kita bakalan disuruh ngapain aja. Nah, jadi instruksi yang pertama yaitu di kolom status itu nanti kita akan membuatkan rumus fungsi if, yang dimana dengan syarat yaitu jika penjual aktual itu lebih besar dari target, maka nanti output yang dihasilkan adalah melebihi target. Lalu, jika sama dengan target, itu nanti maka akan sesuai target, dan jika kurang dari 80% dari target itu maka nanti akan gagal. Nah, selain itu juga perlu dievaluasi. Nah, setelah itu, kita nanti akan menerapkan conditional formatting pada kolom status, ya di mana warna hijau nanti jika melebihi target, warna merah itu jika gagal. Lalu, pada kolom kode wilayah dan juga manajer wilayah di sebelah sini, nanti kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Dan untuk mengambil kode wilayah berdasarkan kolom wilayah, serta kolom bonus selesaikan dengan menggunakan fungsi HLOOKUP untuk menentukan jumlah bonus berdasarkan kolom status. Nah, nanti selanjutnya kita akan membuat data validation berbentuk drop-down list pada kolom evaluasi manual yang berisi layak promosi, butuh pelatihan, dan juga peringatan. Baik, teman-teman langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai fungsi if. Nah, kita baca instruksinya terlebih dahulu. Di kolom status, buat rumus fungsi if. Jadi di kolom status ini, teman-teman, oke, kita pencet. Nah, kita buat rumus fungsi if. Jangan lupa untuk diawali dengan sama dengan. Lalu kita ketikkan if, baik. Oke. Nah, selanjutnya pada logical testnya kita masukkan sesuai dengan yang harus diminta. Tadi kan jika penjualan aktual melebihi target, nah berarti penjualan aktual kita pencet penjualan aktual di sini teman-teman. Oke. Ah, oke, mohon maaf sebelumnya kita ketik dulu. Oh, sebenarnya benar-benar. Lalu kita lebih besar. Mohon maaf belum terpencet. Lebih besar dari targetnya yang ini. Oke. Lalu titik dua, yang dihasilkan adalah melebihi target. Seperti ini. Baik, kalau kita petik dua lagi. Nah, karena masih ada perintah yang lain, maka kita harus menambahkan fungsi if lagi, teman-teman. Fungsi if. Nah, lalu selanjutnya, jika sama dengan target, sesuai target. Sama dengan, teman-teman. Kita pencet, lalu sama dengan target bulanan. Seperti ini. Output yang dihasilkan adalah sesuai target. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu petik dua. Lalu kita masukkan fungsi if lagi karena masih ada perintah yang harus dijalankan, yaitu jika kurang dari 80% dari target maka akan gagal. Oke. Jika kurang dari 80% kita F2-nya pencet terlebih dahulu. Nah, kurang dari 80%. Nah, 80% dalam Excel itu kita tidak bisa untuk menuliskan dengan persen, tapi kita akan menggantikan menggunakan angka desimal. Jadi 80 maka kita ganti dengan 0,8. Baik, lalu kita kalikan dengan E2. Kita pencet terlebih dahulu. Mohon maaf. Oke. Nah, setelah itu dua dan kita kasih output yang dihasilkan adalah K, K. Nah, karena masih ada satu lagi, ini langsung saja kita tuliskan perlu evaluasi seperti ini. Nah, oke. Karena tadi kita sudah membuka kurung sebanyak 3 kali, satu, dua, dan tiga, maka kita menutup kurungnya juga sebanyak 3 kali. Satu, dua, tiga. Lalu kita enter. Nah,
Seperti teman-teman, ini yang output yang dihasilkan dari fungsi if. Nah, untuk agar bawahnya ini juga kita bisa melihat statusnya, maka kita akan tarik ke bawah. Set. Oke. Nah, di sini sudah tertera. Nah, oke, untuk instruksi yang pertama ini sudah sesuai. Lalu kita terapkan conditional formatting pada kolom status. Oke. Conditional formatting ini ada di menu home di sebelah sini, conditional formatting. Lalu kita pilih new rule, kita pilih format only cells that contain. Between-nya kita ganti dengan equal to. Oke. Lalu kita ketikkan dulu. Nah, yang pertama yaitu warna hijau jika melebihi target. Jadi warna hijau terlebih dahulu melebihi target seperti ini. Lalu format colornya kita ganti dengan warna hijau. Oke. Oke. Nah, kita di sini sudah terlihat bahwasanya melebihi target itu berwarna hijau. Nah, selanjutnya ada lagi nih, warna merah jika gagal. Jadi sama, conditional formatting, new rule, format only cells that contain, between-nya kita ganti equal to, lalu kita ketikkan gagal, formatnya kita ganti dengan warna merah. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk yang instruksi yang pertama mengenai fungsi if ini sudah kita selesaikan dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. Jadi, VLOOKUP itu adalah fungsi secara vertikal, sedangkan HLOOKUP itu adalah fungsi secara HLOOKUP. Singkatnya adalah seperti itu teman-teman. Nah, kita langsung saja nomor yang pertama yaitu mengenai fungsi VLOOKUP, yaitu pada kolom kode wilayah dan manajer wilayah itu kita menggunakan fungsi VLOOKUP untuk mengambil kode wilayah berdasarkan kolom wilayah. Nah, oke, kita menggunakan fungsi VLOOKUP di kode wilayah, teman-teman. Lalu kita ketikkan sama dengan, lalu rumusnya VLOOKUP. Baik, seperti ini. Oke. Lalu kita ketikkan pada kolom wilayah. Nah, seperti ini, teman-teman. Lalu petik dua. Nah, lalu kita tambahkan fungsi choose seperti ini. Lalu kita tambahkan kurung kurawal 1/2 garis miring 2. Lalu kita kurung kurawal lagi. Lalu kita petik 2. Nah, kita blok nama wilayah. Nama wilayah. Oke. Lalu kita kunci terlebih dahulu. Nah, cara mengujinya adalah dengan menggunakan F4. Namun jika F4 nanti gagal, kita bisa menggunakan kombinasi dari Fn, F4. Nah, jika sudah dikunci, maka akan ada logo dolar seperti ini. Oke, lalu kita ketik 2 lagi. Nah, kode wilayahnya kita kunci juga, teman-teman. Oke, sampai bawah. Kita kunci Fn, F4. Oke, lalu kita tutup kurung. Kita kasih titik koma. Ketik 2 titik koma lagi. Lalu ketikkan false. Lalu kita tutup kurung lagi, teman-teman. Oke, mari kita coba. Bismillah. Oke, di sini bisa. Coba kita sampai bawah ya, teman-teman. Semoga tidak terjadi keeroran. Oke. Nah, berhasil ya, teman-teman, untuk kode wilayah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke manajer wilayah. Kurang lebihnya sama seperti tadi, teman-teman. Caranya yaitu kita masukkan terlebih dahulu fungsi VLOOKUP sama dengan VLOOKUP seperti ini. Lalu kita wilayah kita pencet terlebih dahulu, lalu petik 2, masukkan fungsi choose. Oke. Nah, lalu kita kasih kurung kurawal 1/2. Nah, garis miringnya ini garis miring ke arah atas kiri. Lalu kita tutup dengan kurung kurawal lagi. Maaf, kurung kurawal. Baik. Lalu 2. Lalu kita blok nama wilayah. Oke, lalu kita kunci Fn F4. Lalu selanjutnya kita blok manajer wilayah. Fn F4 juga. Oke, kalau sudah lalu kita tutup kurung, kasih petik titik petik, titik koma, lalu
masukkan dua, titik koma lagi, false lagi, lalu kita kurung. Semoga bisa, bismillahirrahmanirrahim, kita enterkan. Oke, di sini manajer wilayahnya sudah, lalu kita tarik ke bawah, bismillah, semoga tidak terjadi keeroran. Oke, di sini sudah tertera untuk manajer wilayah. Nah, untuk fungsi VLOOKUP ini berarti sudah selesai. Lalu kita masuk ke kolom bonus, kita menyelesaikannya dengan menggunakan fungsi HLOOKUP untuk menentukan jumlah bonus berdasarkan kolom status. Ini juga sama kurang lebihnya, hanya saja nanti kita menggunakan fungsi HLOOKUP. Kita klik dulu di kolom bonus, sama dengan HLOOKUP. Seperti ini. Baik, lalu kita masuk ke kolom status, kita pencet set, oke. Setelah itu dua dan lalu kita blok dari target hingga ke gagal seperti ini. Lalu kita kunci Fn F4 seperti ini. Lalu kita petik dua, dua juga, ketik dua, lalu false, lalu kita kurung. Semoga bisa teman-teman. Kalau misalkan nanti terjadi keeroran, berarti nanti kita mungkin bisa mencoba kembali. Inilah, apakah bisa? Oke teman-teman, jadi di sini berhasil. Nah, kolom bonus ini kan belum dalam rupiah, pecahan rupiah. Nah, nanti kita bisa mengubahnya di sini teman-teman, menggunakan rupiah. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti otomatis akan ber logonya menjadi rupiah ya teman-teman. Lalu fungsi lookup sudah kita selesaikan dengan baik. Lalu selanjutnya adalah kita akan membuat data validation. Ya, di mana nanti kita berbentuk drop down list pada kolom evaluasi manual yang berisi yang pertama layak promosi, lalu ada butuh pelatihan dan juga ada peringatan. Nah, kita blok dulu kolom evaluasi manual. Oke. Lalu kita pilih data, data. Oke, seperti ini. Lalu kita masuk ke ini data validation. Baik. Nah, any value-nya ini kita ganti list. Nah, shorts-nya kita ketikkan layak promosi, layak promosi, lalu butuh pelatihan, dan juga peringatan. Seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini ada tanda panah ke bawah apabila kita pencet. Nah, maka akan tertera ini. Nah, oh, jadi mungkin ini ada kesalahan sedikit, teman-teman, karena ini kita langsung ditigakan. Nah, seharusnya adalah satu-satu. Nggak bisa untuk dipilih. Baik, sebentar, mungkin kita bisa ulangi data validation-nya. Oke, maaf teman-teman. Coba kita menggunakan. Kita coba terlebih dahulu, teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf tadi sebenarnya kita tidak menggunakan koma, tapi menggunakan tanda titik dan juga koma di bawahnya.
Nah, oke, untuk yang Rudi, bonus ini 2 juta ini berarti layak promosi. Nah, perlu evaluasi ini berarti kita... Oh, sebentar teman-teman. Jadi tadi saya lupa belum blok semuanya. Untuk listnya. Nah, ini kalau ini butuh pelatihan, kayak promosi ya teman-teman. Lalu yang gagal ini berarti peringatan. Nah, dan juga yang ini kayak promosi. Nah, seperti ini teman-teman untuk tugas dari UTS mata kuliah aplikasi komputer perkantoran. Jadi kita sudah menyelesaikannya dengan baik dengan instruksi tadi, fungsi if, yang dimana outputnya adalah seperti ini, lalu ini lookup, dan juga VLOOKUP. Dan juga ini tambahan untuk data validation. Nah, seperti itu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf karena banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.